Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalem, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa baik, sehat selalu, dan senantiasa bahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 15 September tahun 2021. Bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santa Peran Maria berduka cita. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kekuatan kami, ketika putramu ditinggikan di salib, ibundanya berdiri di situ dan ikut menderita. Semoga kami pun ikut serta dalam sengsara yang diderita Kristus demi keselamatan umat manusia, agar kami dapat ikut serta pula dibangkitkan bersama Dia. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan 27. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari, para sahabat Yesus terkasih, Gereja Katolik menghormati secara istimewa, mencintai secara khusus dan istimewa Bunda Maria, karena Bunda Maria adalah ibunda dari Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat manusia, Sang Penebus. Memang Tuhan Yesus tidak sama seperti kita manusia yang diciptakan. Tuhan Yesus adalah firman Allah, dari kekal sampai kekal tetap ada. Namun kehadirannya di tengah-tengah kita sebagai manusia melalui Bunda Maria. Bunda Maria yang ditugasi sebagai Sang Bunda Penyelamat tentu memiliki ikatan batin yang khusus dengan putranya. Sebagai bagian dari rencana keselamatan Allah, maka kisah hidup Tuhan Yesus menjadi satu dengan kisah hidup Maria. Ketika Sang Mesias harus menderita, sengsara, wafat, disalib demi keselamatan manusia untuk menebus dosa manusia, Bunda Maria pun terlibat di dalam karya keselamatan itu. Maka penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus pun juga dialami oleh sang bundanya, yakni Maria. Saudara-saudariku yang terkasih, maka ketika Tuhan Yesus disalib, Bunda Maria ada di dekatnya. Ketika akhirnya Tuhan Yesus menghadap Bapa, wafat, Maria pun mengalami kehilangan sang putra, dan bagaimana Maria mengalami duka cita sebagai seorang ibu yang ditinggalkan oleh anaknya. Maka untuk menghibur ibunya, Tuhan Yesus memberikan kepada Yohanes supaya Maria diterima sebagai ibunya, dan Maria menerima murid yang dikasihnya, yakni Yohanes, sebagai putranya. Dengan demikian kita dituntun supaya di dalam penderitaan hidup ini tetap taat seperti Maria, berani mengalami persatuan dengan Tuhan, tidak hanya dalam hal yang menyenangkan, tetapi lebih-lebih dalam penderitaan. Karena melalui penderitaan itu terbitlah keselamatan. Bunda Maria telah mengalami itu dari sejak ia menjawab iya panggilan Tuhan ketika dipilih sebagai Sang Bunda Penyelamat. Saudara-saudariku, marilah di dalam hidup kita yang penuh dengan penderitaan ini, kita meneladani Bunda Maria. Kita memohon doa dan pertolongan Bunda Maria, supaya dalam kedukaan Maria kita dikuatkan, bahwa kita yang berduka ini ditopang, didoakan secara istimewa dan khusus oleh Bunda Maria. Karena sebagaimana Tuhan Yesus telah menyerahkan kita sebagai anak-anak Bunda Maria, maka Bunda Maria pun menerima kita sebagai putra-putrinya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tetap setia sebagaimana Bunda Maria, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.